Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kitab Taurat ditemukan kembali, apa yang kemudian dilakukan oleh Raja Yosia? Dia melakukan pembaharuan, yaitu ketika kitab Taurat dibacakan di hadapannya. Shalom, salam damai untuk kita sekalian. Kita akan mulai dengan renungan sepekan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 13, mari kita berdoa. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Kami hendak baca bagian firman Tuhan. Tolong kami untuk memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampun salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan baca, kemudian jemaat mengikutinya dalam Alkitabnya masing-masing. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yelida bin Adalia dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada Imam Besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, yang bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahu juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan memberikannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Milka, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh panitera Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita mendengarkan perkataan kitab ini, menjadi berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 13 berbicara tentang pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia bagi dirinya, tapi juga bagi keseluruhan bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu yang diberkati, Raja Yosia adalah seorang raja yang ada di Israel Selatan atau Yehuda, seorang raja yang naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu dia naik tahta pada usia 8 tahun. Dan Yosia adalah anak daripada raja yang sebelumnya, yaitu Raja Amon, dan dia mempunyai seorang kakek yang bernama Manasye. Walaupun ayah dan kakeknya adalah orang yang jahat, tapi ketika Yosia naik tahta menjadi raja, dia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Dia mengikuti perintah daripada Tuhan dengan mengikuti ketetapan bapa leluhurnya, yaitu Raja Daud. Dalam pembacaan ini dikatakan bahwa pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia didasari dengan ditemukannya kitab Taurat dalam rumah Tuhan yang disuruh dikerjakan, ditemukan kembali oleh tukang-tukang pada waktu itu.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kitab Taurat ditemukan kembali, apa yang kemudian dilakukan oleh Raja Yosia? Dia melakukan pembaharuan, yaitu ketika kitab Taurat dibacakan di hadapannya, lalu yang dilakukan adalah dia mengoyak pakaiannya dan dia menangis bahwa selama ini dia dan bangsanya tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Lalu yang dilakukan adalah dia merobohkan bukit-bukit pengorbanan, dia merobohkan ilah-ilah buatan tangan manusia, sebab dia mau bahwa segenap bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, ini menarik sebab Yosia naik sebagai raja pada umur 8 tahun. Lalu keputusan penting ketika dia melakukan pembaharuan adalah ketika dia berumur 16 tahun. Dan keputusan untuk membaharui dirinya bukan hanya untuk dirinya sebagai seorang pemimpin, tetapi sebagai seorang pemimpin dia juga melakukan pembaharuan bagi seluruh bangsanya. Sehingga dengan keputusan yang dia ambil membaharui kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, bahwa yang perlu kita pelajari adalah bahwa ketika Yosia melakukan pembaharuan, dia tahu bahwa bukan hanya dia yang harus mendengar tentang kebaikan, tapi juga dia mau bahwa dari dirinya dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga pembaharuan itu dia lakukan bagi seluruh bangsa Israel. Yang perlu kita pelajari bahwa Yosia walaupun dia masih muda, dia mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya. Dan ini menyangkut memberikan pelajaran bagi kita bahwa umur tidak menjamin orang dewasa di dalam Tuhan. Mungkin ada orang yang berumur sudah lebih tua, tetapi dalam kedewasaan dalam iman mungkin belum ada. Tapi kita belajar bahwa Yosia walaupun masih muda, tapi dia mampu melakukan pembaharuan dalam hidupnya pribadi untuk hidup di dalam Tuhan, tapi juga untuk segenap bangsa Israel. Dan pembaharuan ini penting. Kita tentu ingat apa yang kemudian terjadi juga dengan Yosua. Ketika bangsa Israel tidak taat, lalu kemudian Yosua memanggil mereka di Sikem dan dia melakukan pembaharuan perjanjian bagi seluruh bangsa Israel di Sikem. Hari ini kita belajar bahwa pembaharuan di dalam kehidupan itu penting. Bahwa segala sesuatu keputusan yang kita buat dalam kehidupan kita pribadi, tapi juga menyangkut orang lain, penting dalam kehidupan kita. Dalam minggu-minggu sengsara ini, minggu sengsara yang keempat, kita diingatkan bagian firman Tuhan bahwa pembaharuan yang dilakukan oleh Yosua menyangkut kehidupan pribadinya, tapi juga pembaharuan dalam kehidupannya menyangkut bagi banyak orang, segenap bangsa Israel. Minggu sengsara yang keempat, kita diingatkan untuk juga melakukan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Dalam minggu sengsara kita diingatkan akan pengorbanan Kristus bagi kita. Kalau Kristus telah membaharui kehidupan kita, kalau Kristus mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, kenapa kita tidak mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita untuk membaharui kehidupan kita? Tapi juga ketika kita mengambil keputusan yang penting membaharui kehidupan kita, maka keputusan kita yang baik itu juga dapat memberikan pesan positif bagi orang lain. Seperti apa juga yang dilakukan oleh Yosia, bahwa bukan hanya dia, tapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, dia melakukan pembaharuan bagi dirinya, tapi juga segenap bagi bangsa Israel. Bukit-bukit pengorbanan dia rubuhkan, kuil-kuil pengorbanan dia rubuhkan. Supaya apa? Segenap bangsa Israel memandang kepada Allah, Allah yang Esa, Allah yang adalah Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Minggu sengsara yang keempat mengingatkan kita sekalian, mari kita melakukan pembaharuan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan, sebagai orang Kristen, ambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita. Kalau kita memandang kepada Kristus yang telah mati, yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, mari ambil keputusan yang baik bahwa saya mau dibaharui sebab Tuhan telah membaharui hidup saya. Saya tidak seperti orang Kristen yang sama dahulu tapi yang tidak taat kepada Tuhan. Tetapi dalam minggu sengsara merenungkan kehidupan kita dalam pembaharuan yang Tuhan terus kerjakan dari hari ke hari. Yang berikut, ambil keputusan-keputusan yang baik. Jangan keputusan-keputusan yang tidak baik.
dalam minggu sengsara yang keempat mengingatkan kita bahwa dalam menjalani kehidupan kita ada banyak keputusan-keputusan yang kita ambil. Tapi belajar dari firman Tuhan, mari ambil keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang positif, keputusan-keputusan yang berdampak bagi orang lain. Sebab kita harus menggarami dunia ini, kita harus menerangi dunia ini. Itu pesan minggu sengsara yang keempat, bahwa hidup kita bukan hanya untuk kita, tapi bagaimana hidup kita juga memberi arti bagi orang lain. Sebab saya percaya bahwa kehadiran kita semua orang, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan punya maksud supaya kita menggarami dunia ini, kita menerangi dunia ini lewat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam minggu sengsara yang keempat, sekali lagi, ambil keputusan-keputusan yang penting, yang berkenan di hadapan Tuhan, keputusan-keputusan yang Tuhan berkati, tapi juga keputusan yang memberi dampak positif bagi orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, juga minggu sengsara yang keempat mengingatkan kita sekalian bahwa sebagai seorang pemimpin, Yosia tidaklah seorang pemimpin yang egois, yang hanya melihat dirinya, tapi dia seorang pemimpin yang melihat rakyat banyak. Dia tidak mau bahwa keselamatan atau keselamatan dan persekutuan dia dengan Tuhan hanya milik dia, tapi dia mau rakyatnya juga memiliki persekutuan dan hidup di dalam Tuhan. Inilah yang dia lakukan. Dia memberikan jalan kepada rakyatnya, kepada bangsanya untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, kesaksian hidup daripada Yosua memberi berkat bagi bangsanya. Demikian juga dengan kita sebagai seorang pemimpin dimanapun kita ada, di kantor, di gereja, tapi juga di rumah tangga. Sebagai pemimpin dalam kehidupan keluarga, ambil keputusan yang baik dalam kehidupan keluarga, ambil keputusan yang juga memberikan kesaksian bagi diri kita, tapi juga bagi seisi rumah tangga kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu bagian firman Tuhan di minggu sengsara yang keempat dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 13 kiranya menguatkan, mengingatkan kita sekalian. Kristus telah mati di atas bukit Golgota bagi kita. Kita diingatkan terus mengambil keputusan sebagai anak Tuhan, mengambil keputusan yang positif, dan keputusan yang positif dapat menjadi kesaksian bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari sebelum itu kita berdoa setelah kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kami ada. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk tidak hanya mendengar, tapi mampukan kami mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebab kalau Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Ampun salah dosa kami, berkati sekalian kami, jadikan kami Tuhan sebagai alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin.